Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul dulu tidak berguna, sekarang sangat berguna. Saya ulangi sekali lagi, dulu tidak berguna, sekarang sangat berguna. Siapa yang dulunya orang yang tidak berguna sekarang menjadi yang sangat berguna? Nah, ini kita akan bahas saudara sekalian. Kok bisa? Bagaimana kok bisa? Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe ya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya setiap kali saya membuat video firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Dan terima kasih atas kesetiaan saudara yang selama ini bersama-sama dengan saya belajar kebenaran firman Tuhan. Dulu tidak berguna, sekarang berguna. Filemon 11 ya, Filemon itu cuma satu pasal. Filemon 11 pasal 1 ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Siapa ini saudara? Terjemahan firman Allah yang hidup itu mengatakan begini, ayat yang sama, ayat 11. Onesimus, nah, itu disebutkan di ayat itu. Onesimus yang namanya berarti berguna. Dan memang saudara sekalian, Onesimus itu dalam bahasa Yunani Onesimon. Nah, itu dari kata Onesimos. Onesimos itu artinya useful, berguna atau profitable, beruntung atau bermanfaat, ya, profitable. Ya. Onesimus dari kata oninemi. Ya, oninemi itu artinya to be useful, dapat digunakan, to profit, menguntungkan, to help, menolong, ya, to receive advantage, menerima manfaat. Jadi saudara sekalian, dari nama itu menunjukkan siapa dia. Nah, kemudian dikatakan dahulu tidak begitu berguna bagimu, tetapi sekarang ia sangat berguna bagi kita berdua. Artinya bagi Paulus yang menulis surat ini kepada Filemon. Terjemahan Net mengatakan begini, who was formerly useless to you, ya, who was, yang dulu formerly, yang dulu useless, ya, tidak berguna to you, but it's now, tetapi sekarang useful to you and me. Ya, dulu useful, tidak berguna, useless, sekarang menjadi useful. Nah, dia siapa? Ternyata dia adalah, tadi saya sudah katakan namanya Onesimus, Onesimon atau Onesimus. Nah, Onesimus ini ternyata adalah budak dari hamba dari Filemon, seorang tuan pemilik dari budak yang namanya Onesimus. Kenapa Onesimus bisa sampai di Roma, di penjara bersama dengan Paulus? Jadi Paulus pada waktu itu menulis suratnya kepada Filemon dan juga kepada jemaat di Kolose itu di penjara. Ternyata saudara sekalian, Onesimus ini ya, melarikan diri ke Roma. Ya. Kemungkinan dia mencuri harta milik dari Filemon. Nah, ketika dia bertemu dengan Paulus, dia bertobat saudara sekalian. Ya, dia bertobat. Dan Paulus melihat pertobatannya dan ingin mengirim kembali kepada Onesimus ini kepada Filemon. Makanya dia tulis surat saudara sekalian, ya, supaya Onesimus diterima oleh Filemon. Nah, Filemon itu artinya kasih sayang atau mengasihi. Dia seorang Kristen, jemaat di Kolose, itu Filemon. Nah, Filemon ini ternyata betul bukan hanya sekedar namanya yang mengasihi, the one who kisses, the one who love, orang yang mencium atau yang mengasihi. Karena kata Filemon itu berasal dari kata filio, artinya mengasihi, menyayangi. Ya. Dari kata philos, ya, philos itu friend, ya, sahabat, kekasih. Nah, saudara sekalian, jadi akhirnya memang Filemon menerima Onesimus. Dan Paulus mengatakan, Onesimus ini dulu orang yang tidak berguna, sekarang dia menjadi orang yang berguna. Nah, pertanyaannya, bagaimana Onesimus bisa menjadi orang yang berguna? Ternyata saudara sekalian, ketika dia di penjara bersama dengan Paulus itu bukan hanya berteman dengan Onesimus di penjara, tetapi Paulus menginjili Onesimus, sehingga Onesimus bertobat dan dimuridkan oleh seorang rasul besar, Paulus. Paulus itu rasul. Ya. Memang ada rasul 12, tetapi jangan lupa ada rasul ke-13 yang namanya Paulus. Kenapa? Paulus bertemu langsung ketika dia ke Damsik atau Damaskus, ketemu Yesus yang menyebabkan dia buta 3 hari 3 malam. Kemudian dia sembuh dan menjadi rasul yang luar biasa. Nah, ketika di penjara itu, Paulus itu mementoring, memuridkan Onesimus, dan Onesimus mengalami perubahan. Ya, jadi apa yang menyebabkan Onesimus menjadi orang berguna? Karena dia bertobat, karena dia mengalami perjumpaan dengan Kristus di penjara, akibat atau oleh karena penginjilan dari
Paulus. Nah, di situ dikatakan di ayat 12 itu dijelaskan. Dia, maksudnya Onesimus, kusuruh kembali kepadamu. Dia, disebutkan lagi, yaitu buah hatiku. Jadi ternyata Onesimus ini menjadi buah hati atau anak rohani daripada Paulus. Ayat 13, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Nah, untuk saudara ketahui, Filemon dengan Paulus juga itu bersahabat, ya, bersahabat dekat. Dan Filemon itu menjadi Kristen karena juga hasil penginjilan dari Paulus. Ya. Bisa saja Paulus sebagai bapak rohaninya itu minta tolong kepada Filemon yang notabene adalah orang kaya untuk bisa menemani atau menjenguknya. Nah, tapi di sini dikatakan sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Nah, ayat 14 dikatakan, tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa. Jadi Paulus tidak memberikan perintah tetapi memohon, melainkan dengan sukarela. Jadi meminta kepada Filemon, persetujuan Filemon supaya Onesimus itu melayani selama dia di penjara, dan sekarang dia kirim kembali kepada Filemon. Ayat 15, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Ya, jadi kalau Onesimus di penjara tidak bertobat, tidak bertemu dengan Paulus, kemungkinan tidak akan berjumpa lagi dengan Filemon, tuannya itu. Kenapa, saudara sekalian? Pada waktu itu, seorang budak yang melarikan diri dari tuannya di Roma, kalau ketangkap, dia disebut sebagai kriminal dan bisa dihukum mati, saudara sekalian. Makanya Paulus mengatakan, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Artinya bisa kembali, saudara. Ayat 16, bukan lagi sebagai hamba, ya, bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Jadi dari keterangan Paulus ini, Onesimus itu mengalami perubahan. Dia bertobat, dia berubah, sehingga dia menjadi orang yang berguna. Sedikitnya berguna buat Paulus, melayani Paulus sebagai, ya, waktu itu sudah tua di penjara. Jadi dia butuh pelayan Tuhan, dan dia menjadi orang yang berguna bagi Paulus. Dan Paulus mau mengirim kembali Onesimus kepada Filemon. Jadi ketika Paulus menulis surat kepada Filemon, surat yang tadi kita baca ini, satu ayat itu, dan nanti sudah bisa baca ayat-ayat sebelumnya, Paulus juga menulis surat kepada jemaat Kolose yang dia kirim melalui Onesimus yang ditemani oleh Tikikus. Ya, kalau sudah baca di Kolose 4 ayat 9, di situ dikatakan iya, maksudnya Tikikus, maksudnya kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Jadi dia juga jemaat, saudara. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Jadi sebenarnya Tikikus itu juga jemaat di Kolose yang diminta Paulus untuk mengirimkan surat bersama dengan Onesimus. Nah, Tikikus dikatakan, ya, saudara kekasih, hamba yang setia, kawan sepelayanan dalam Tuhan. Itu disebutkan di ayat 7 dari Kolose 4. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau saya boleh simpulkan, orang bisa jadi berguna itu ketika dia bertobat, berbalik dari jalan yang jahat, kemudian diubahkan, dimuridkan, sehingga dia punya kualitas hidup yang baik. Kalau orang punya kualitas hidup yang baik, pasti dia menjadi orang yang berguna. Mari kita mau hidup dalam pertobatan, supaya kita bisa terus-menerus useful, bisa dipakai Tuhan bagi hormat kemuliaan Allah Bapa. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.